Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan pertama di mata pelajaran sistem komputer. Kali ini materi kita adalah sistem bilangan. Oke, kita mulai saja sistem bilangan. Kita lihat di sini definisinya adalah sebagai berikut, yaitu suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Sistem ini juga banyak digunakan oleh manusia karena mempunyai 10 jari yang dapat membantu perhitungan. Sedangkan kalau logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu off dan on. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary yang mempunyai dua macam nilai untuk mewakili suatu besaran nilai. Selain sistem bilangan biner, komputer juga menggunakan sistem bilangan oktal dan heksadesimal. Kita awali dengan bilangan desimal. Kita lihat di sini, sistem bilangan desimal adalah sistem yang menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem ini menggunakan basis 10. Bentuk nilai ini dapat berupa integer, desimal, atau pecahan. Sebagai contoh, kita lihat di sini adalah 8.598 bilangan biner, di mana kita artikan di sini adalah 8 dikalikan dengan 10 pangkat 3, yang hasilnya 8.000, ya. Lalu 5 dikalikan 10 pangkat 2, hasilnya 500. 9 dikali 10 pangkat 1 adalah 90. Sedangkan 8 dikalikan 10 pangkat 0 adalah 8. Nah, yang hasilnya kita jumlahkan menjadi 8.598 bilangan desimal. Oke. Ya. Silakan, ini juga ada contoh lainnya, ini kan dengan koma. Kita lanjut dengan bilangan biner. Bilangan biner ini adalah sistem bilangan binary menggunakan dua macam simbol, bilangan berbasis dua digit angka, yaitu 0 dan 1. Kita lihat dari contoh ini, 101 bilangan biner, di mana diartikan 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1, 0 dikalikan 2 pangkat 1 sama dengan 0, 0 dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Yang hasilnya kita jumlahkan, kalau didesimalkan, itu berjumlah 9. Di dalam bilangan biner, ini juga ada istilah bit, di mana bit itu adalah merujuk dari sebuah digit dalam sistem angka biner. Contoh, misalkan ini, 1001011 ini memiliki panjang bit. 1 nibble itu bisa dikatakan 4 bit. 1 byte itu bisa dikatakan 8 bit. 1 word itu 16 bit, dengan double word itu 32 bit. Ya. Lalu ada bilangan oktal. Bilangan oktal ini menggunakan 8 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0 sampai angka 7. Kita lihat di sini 12 bilangan oktal dapat diartikan 2 dikali 8, 1 dikali 8, ya. Lalu jumlahkan, kalau desimalnya itu adalah 10. Ya, jadi kalau oktal 9 dan 10 itu tidak ada. Sorry, hanya sampai 7. Bukan tidak ada, tapi hanya sampai 7. Lalu ada bilangan heksadesimal. Nah, ini sistem bilangan heksadesimal ini menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan
ini ya, kita ada A, B, C, D, F ya untuk bilangan heksadesimal. Di mana A itu adalah 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, dan E adalah 14. Dan F adalah 15. Nah, ini contohnya dapat diartikan 7 kalau misalnya dikalikan dengan 16 adalah 7. C dikalikan 16 pangkat 1. Nah, kenapa hasilnya 192? Kita lihat C ini adalah angka 12. Jadi 12 dikalikan 16. 192. Kita jumlahkan kalau misalnya ini ke desimal kan adalah 199. Oke, lanjut kita di sini ada konversi bilangan. Konversi bilangan desimal ini bisa desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa. Begitu pula dengan biner bisa ke heksa, okta, heksa, desimal. Ya, yang lainnya juga sama ya, bisa dikonversikan ke ini. Oke. Yang pertama kita konversi bilangan desimal ke biner. Ini ada contohnya. Kalau misalnya kita mau konversi desimal ke biner, itu adalah caranya membagi bilangan desimal dengan angka 2, kemudian diambil sisa pembagiannya. Contoh ini di sini kita lihat 45, kita akan konversikan ke bilangan biner. Kita bagi 2 karena mau ke bilangan biner. 5 dibagi 2, yaitu 22, ada sisanya ada 1. 22 kita bagi jadi 2, kita bagi 2 ada 11, sisanya 0, tidak ada sisa ya, kalau 22 dibagi 11. Lalu 11 dibagi 2 adalah 5, sisa 1. Lalu 5 dibagi 2 adalah 2, sisa 1. Dan terakhir adalah 2 dibagi 2 adalah 1. Tidak ada sisa. Nah, lalu hasilnya kalau kita mau ke biner ini dari bawah ya. Ini ininya dari bawah. Jadi kita lihat di sini ini awalnya jadi 1 0 1 1 0 1. Ya, penulisannya itu harus dari bawah. Lanjut kita konversi bilangan desimal ke okta. Kalau ke okta itu bilangan desimalnya dibagi dengan 8, kemudian diambil sisa pembagiannya. Contoh di sini 385, kita akan konversikan ke bilangan okta. Dibagi 385 dibagi 8 adalah 48, sisa 1. 48 dibagi 8 adalah 6, sisa 0. Sama ini ya, kita ambil dari bawah. 601. Ya, hasilnya adalah 601. Selanjutnya ini ada konversi bilangan desimal ke heksa. Kalau mau ke heksa itu kita membagi bilangan desimal dengan angka 16, kemudian diambil sisa pembagiannya. Contoh di sini adalah 1583, kita akan konversikan ke bilangan heksa. 1583 dibagi 16 ada 96, ada sisanya sebanyak 15. Lalu 96 dibagi 16 adalah 6, sisa 2. Kita ambil dari sini 6, 2, 15. Berarti kalau ini, sisa ini, jangan dituliskan 15. Akan tetapi, ingat, angka 15 di dalam heksa itu adalah F. Ya, adalah F. Jadi penulisannya adalah 62F, bilangan heksadesimal. Oke, lanjut ini kita konversikan bilangan biner. Kita konversi biner ke desimal, yaitu mengkalikan masing-masing bit dalam bilangan dengan posisi valuenya, dengan angka ininya 2 ya. Jadi kalau ini kita lihat 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0, 0 dikalikan 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2,
1 dikali 2 pangkat 3. Kita jumlahkan hasilnya, ini adalah 9. Gitu. Lalu ada biner ke oktal. Nah, kalau konversi bilangan oktal, sebenarnya itu kita punya triknya. Ya, ini. Kita ambil tiap buah digit biner 3 digit ya dari belakang. Nah, ini nih. 1101101110. Berarti kita ambil dari sini. Ya. Kita ambil dari sebelah kanan. Berarti 100. 100 itu berapa? 4 gitu ya. Nah, tapi Bapak punya triknya. Triknya itu adalah seperti ini. Triknya, sebentar kita hapus dulu ini. Nah, triknya kalau misalnya 100 itu kita punya triknya, formatnya adalah 4, 2, 1 ya untuk bilangan okta. Kita lihat kalau misalnya dijumlahkan ini adalah 7 gitu. Yang aktif adalah ini 1. Jadi 1 adalah 4. Jadi di sini adalah 4 tuh. Terus 0, 1, 0. 0, 1, 0. Kita inikan dengan format ini. Kalau ini yang aktif adalah ini. Berarti ini adalah 2. Berarti itu adalah 2. Itu. Lalu ada 1, 1. Ya, 0, 1, 1. Yang aktif adalah ini. Misalkan ini kita tulis dulu. 4, 2, 1. Ya. Yang aktif adalah 2 dan 1. Kita jumlahkan 3. Berarti hasilnya adalah 3, 2, 4. Ya. Ingat, dimulainya itu dari kanan ya. Ini Bapak akan menjelaskannya dari kanan dulu. Tapi nanti penulisannya adalah hasilnya itu adalah 3, 2, 4 bilangan okta. Gitu. Itu triknya. Nah, sedangkan kalau biner ke heksa, ya, bilangan ke heksa, itu kita ambil 4 digit. Contoh dari ini, misalkan, oke, kita lihat. Contohnya adalah 11010100. Kita ambil 4 digit. Nah, lalu ini juga 4 digit. Sedangkan heksa itu ada triknya. Itu kita punya 8, 4, 2, 1. Oke, ini yang aktif mana? Ini ya, berarti 4. 4. Kita tulis lagi di sini 8, 4, 2, 1. Yang aktif adalah 8, 4, 1. Sedangkan yang ini tidak ya. Kita jumlahkan 8 tambah 4 tambah 1 adalah 13. 13 apa? 13 itu adalah huruf D. Jadi hasilnya adalah D4 gitu. Ini triknya. Oke. Selanjutnya ini oktakedesimal. Sama ya, tinggal dikalikan saja. Kalau desimal itu kalikan dengan value-nya, posisi value-nya. Kalau dari kanan ya. Kanan dimulai dari pangkat 0. Kita lihat di sini, kalau 12 oktal, kita konversikan ke desimal, itu adalah 10. Lalu oktal ke biner, tadi triknya juga sama, kita ambil 3 digit, ya. Kita ambil 3 digit dari belakang. Itu. Nah, ini contohnya, kalau misal oktal ke biner, kita ambil 2 adalah ini. Nah, kalau ini harusnya kita menghafal sih, kalau ini. Jadi kalau waktunya habis, kita lanjut lagi. Bentar.